Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMK 06 akan melanjutkan presentasi mengenai step ke-10 sampai dengan 14 dari progres desain UI aplikasi GiveFoods. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Fauzan Mulyawarman, kemudian ada Muhammad Ahulul Askia, ada Muhammad Yusuf Gumilar, Joshua Daniel Simanjuntak, dan Muhammad Irfan Fadilah. Selanjutnya, dosen pengampu kami adalah Dr. Arfif Gandhi, STMTI. Pada presentasi kali ini, pokok pembahasan yang akan kami presentasikan itu adalah proses desain UI step ke-10 sampai dengan 14, dan nanti akan ditutup dengan demonstrasi prototipe dan hasil pengujian. Nah, untuk step 10 ini saya akan memulai dengan penjelasan mengenai menerapkan internasionalisasi, dan aksesabilitas. Nah, jadi bisa dilihat dulu di sini untuk internasionalisasi ini kami menggunakan beberapa pendekatan ya. Yang intinya tuh sama. Next. Jadi intinya itu untuk internasionalisasi kami menggunakan fitur ganti bahasa dan mata uang. Jadi tujuannya itu supaya pengguna dari berbagai negara bisa memahami informasi yang disajikan oleh aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi sesuai dengan mata uang mereka. Begitu. Nah, setelah itu untuk aksesabilitas kami juga ini lebih terlihat ya. Bisa dilihat juga. Ini menggunakan beberapa pendekatan. Jadi dimulai dari fitur mode gelap. Jadi fitur mode gelap ini tujuannya untuk pengguna yang memiliki sensitivitas cahaya yang tinggi atau masalah penglihatan tertentu. Misalkan nih penggunanya punya fotofobia atau mata sensitif terhadap cahaya terang. Jadi ya, gitu. Next. Nah, selain itu ada juga fitur aksesabilitas lainnya, yaitu dimulai dari ukuran font. Jadi misalkan pengguna tidak bisa melihat dengan ukuran font yang normal atau yang default begitu. Jadi memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran font sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk memungkinkan pengguna supaya bisa ngatur kontras antara teks dan latar belakang. Nah, setelah itu ada juga untuk fitur latar belakang terang. Jadi aplikasi ini tuh bisa menawarkan opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan latar belakang terang. Jadi ini tuh mendukung pengguna yang memiliki disabilitas fotoreseptif seperti epilepsi atau migrain begitu. Nah, setelah itu ada juga fitur keterbacaan font. Jadi aplikasi ini menggunakan font yang mudah dibaca dan memiliki spasi yang cukup antara huruf dan kata-kata. Begitu. Lalu step 11 sampai 12 menggunakan grafis, ikon, gambar, dan warna yang tepat. Aspek familiar icon yang kami pilih cukup konkret dan mempresentasikan objek yang dimaksud. Lalu aspek clear dan legible tampilan icon ini jelas dan dapat dimengerti maknanya. Bentuk yang sederhana, tidak rumit, dan cukup besar untuk dilihat dengan mudah. Lalu aspek konsisten. Style icon kami menggunakan gaya desain flat dan outline. Icon ini juga memiliki warna, bentuk, dan proporsi yang seragam. Lalu pada warna, accessibility, kombinasi warna hijau dan putih pada aplikasi GiveFood memiliki kontras yang cukup tinggi untuk memudahkan pengguna yang mengalami gangguan penglihatan. Dan konsisten, pemilihan dan pengaplikasian warna ke elemen UI konsisten sepanjang waktu. Pada grafis atau gambar, support text user, pemilihan tipe grafis ini bersifat eksplanatif karena memberikan pesan kepada user bahwa tidak ada data yang tersedia di lokasi yang dipilih dan memberikan opsi untuk mengubah lokasi. Dan koheren, grafis menggunakan warna yang menarik dan menciptakan kesan yang segar. Baik, untuk step 13 adalah pengorganisasian dan penyusunan layout.
Yang pertama ada visual hierarchy, berikut tampilannya. Dari mockup kami ada mulai dari critical, yaitu navbar, input, dan button gitu ya. Kemudian ada important, ini menunjukkan bahwa silakan login terlebih dahulu. Kemudian ada secondary, ini dari image, tombol lupa kata sandi, dan daftar akun baru. Kemudian yang terakhir ada peripheral, ini label gitu ya. Kemudian apa artinya dari critical dan yang lainnya itu termasuk dalam hierarki informasi dalam sebuah prototype. Critical ini dimaksudkan bahwa elemen ini penting dan harus diberikan perhatian yang penuh. Kemudian important ini penting tapi cukup diberi perhatian yang cukup. Kemudian secondary ini kurang penting gitu, sehingga tidak perlu diberi terlalu banyak perhatian. Kemudian peripheral ini tidak penting dan tidak perlu diberikan perhatian yang berlebih. Kemudian dari segi keterkaitan antar desain komponen, mockup yang kami buat ini juga memiliki komponen yang jelas gitu ya, yang antara satu dengan yang lainnya. Ini dapat dilihat pada halaman login, di mana tata letak disusun dari atas ya, dari atas ke bawah sesuai dengan hierarki, di mana ini saling terkoneksi, menunjukkan apa yang harus dilakukan pengguna. Kemudian ada task perception, di mana ini ditampilkan jelas bahwa mockup tadi adalah menunjukkan bahwa pengguna melakukan login dan dapat melakukan navigasi kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada Gestalt Principle. Pada mockup kami ada menerapkan beberapa Gestalt Principle. Yang pertama ada proximity, yaitu di mana informasi yang berkaitan diletakkan berdekatan ya. Ini dilihat dalam mockup di samping, di mana elemen ini dikelompokkan sesuai dengan grup-grup tertentu. Kemudian ada similarity, di mana ini dapat dilihat di mockup di samping bahwa ada elemen-elemen card yang bentuk, ukuran, dan warnanya ini serupa atau similar. Kemudian ada continuity, ini bisa dilihat pada mockup berita penyaluran, di mana elemen ditampilkan dari atas ke bawah ya, sesuai waktu publikasi atau sekuensial gitu. Kemudian ini closure, ini terkait dengan white space atau negative space, di mana ini terdapat pada ketika tidak ada data. Dapat dilihat di atas dan di bagian bawah itu ada ruang kosong, ada yang dimana ini termasuk kategori makro white space. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mockup dari masing-masing task user yang sudah dibuat pada proses sebelumnya. Nah, ini adalah sekilas mengenai HTA dari pendonasi yang sudah dibuat pada proses sebelumnya. Dan ini adalah HTA untuk si penyalur donasi. Nah, dari dua HTA tersebut, kami membuat mockup dari masing-masing task dari HTA. Yang pertama untuk donatur, tasknya itu bisa memilih layanan penyalur donasi, memasukkan jumlah donasi, melakukan pembayaran, cek status transaksi, dan melihat riwayat penyaluran donasi. Sedangkan task dari penyalur itu yang pertama login atau register ke dalam aplikasi, membuat program donasi, melihat status pengumpulan dana, permintaan pencairan dana, dan mendistribusikan makanan. Kemudian yang terakhir mendokumentasikan kegiatan dari penyaluran makanan. Nah, berikut adalah tampilan layout dari proses memilih layanan penyalur donasi dari pendonatur. Ini adalah proses gambaran dari memasukkan jumlah donasi. Ini adalah proses dari melakukan pembayaran sampai pendonatur bisa mencek status transaksi apakah gagal atau berhasil. Kemudian pendonasi juga bisa melihat informasi dari berita penyaluran dana yang sudah dilakukan oleh lembaga penyalur,
Di sini juga pendonasi bisa melihat atau penerima donasi bisa melihat informasi-informasi pembagian makanan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya untuk penyalur, ini tugas 1 dan tugas 2, 1, 2 dan 3 yaitu login, register, kemudian membuat program donasi hingga nanti tampil detail dari program donasi yang sudah dibuat. Kemudian tugas yang keempat, permintaan pencairan dana, mulai dari pengisian form hingga muncul status transaksi dan riwayat dari pencairan dana. Nah, ini adalah tugas task yang kelima, penyalur mendistribusikan makanan. Penyalur bisa membuat informasi pembagian makanan, kemudian juga pembagian makanan yang sudah mereka buat ditampilkan juga di sini. Kemudian ini adalah dokumentasi penyaluran makanan. Oke, selanjutnya step yang ke-14 adalah prototipe dan rencana pengujian. Untuk tautan prototipe dapat diakses pada link berikut. Saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan aplikasinya. Untuk yang pertama itu adalah pendonasi atau penerima donasi. Seperti biasa, mereka bisa login menggunakan email dan kata sandi. Setelah login, muncul di halaman pertama. Pendonasi bisa melihat 3 menu utama di sini, mulai berdonasi, riwayat donasi, dan informasi pembagian makanan. Ketika ingin mulai berdonasi, maka muncul pop-up untuk mengizinkan aplikasi mengakses lokasinya supaya program donasi itu muncul yang ada di sekitar dia. Jika ini diklik, muncul detail dari program donasi. Di sini ada targetnya, cerita penggalangan dana, dan riwayat donasi. Nah, di sini juga bisa dilihat berita penyaluran. Ini adalah berita penyaluran dana yang sudah disalurkan oleh si penyalur donasi atau lembaga penyalur. Di sini pendonasi bisa melakukan donasi sekarang melalui tombol ini. Nah, di sini diminta dulu untuk memasukkan nominal donasi yang sudah tersedia atau menginputkan manual sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian di sini memilih metode pembayaran, misalkan menggunakan GoPay, donasi sekarang. Maka di sini masuk ke proses pembayaran hingga status pembayaran itu muncul berhasil. Nah, jika pendonasi atau pengguna mengalami kendala, itu bisa menggunakan form bantuan yang ada di sini. Selanjutnya, jika pendonasi ingin melihat riwayat donasi yang sudah mereka lakukan, bisa mengakses lewat menu ini. Kemudian jika pengguna ingin melihat informasi pembagian makanan yang ada di sekitar lokasi mereka, mereka bisa menggunakan fitur info pembagian makanan seperti ini. Selanjutnya di bawah ini ada beberapa program unggulan dan juga lembaga-lembaga penyalur donasi yang tersedia. Misalkan di sini adalah Masjid Syamsul Ulum, muncul dari profil dari penyalur dan juga program yang tersedia. Selanjutnya di halaman profile, di sini pengguna bisa melakukan edit akun dan juga ada internasionalisasi dan juga aksesibilitas. Selanjutnya kita pindah ke akun lembaga penyalur. Di sini sama ada 3 menu. Yang pertama untuk membuat program donasi, penyalur akan mengisi form. Kemudian publikasi. Nah, setelah program donasi terbuat, muncul detail dari program donasinya. Ini adalah berita penyaluran. Penyalur bisa menambahkan berita penyaluran lewat tombol ini. Selanjutnya, jika penyalur ingin mencairkan dana, bisa mengisi form. Nah, di sini adalah proses atau loading dari pencairan dana yang sedang diproses. Kemudian jika ingin mencek status transaksi apakah berhasil dan gagal, seperti ini. Selanjutnya ini adalah riwayat dari pencairan dana. Ini adalah info pembagian makanan. Lembaga penyalur bisa menambahkan informasi pembagian makanannya. Nah, ini adalah beberapa program donasi yang aktif atau yang sudah dibuat oleh penyalur donasi. Sekian demonstrasi prototipe. Selanjutnya
adalah usability testing. Pada penentuan rencana usability testing, pada bagian A ada pengguna diharapkan dapat dengan mudah menavigasi aplikasi dan menyelesaikan proses donasi dalam waktu yang relatif singkat. Untuk bagian B, transparansi informasi tentang penggunaan donasi akan meningkatkan antarmuka pengguna yang intuitif akan meningkatkan keringanan donatur untuk berdonasi. Untuk bagian D, sistem yang dapat menghubungkan donatur dan penyalur bantuan dengan cepat akan meningkatkan efisiensi distribusi makanan. Untuk bagian E, ketersediaan informasi yang jelas akan membantu penerima bantuan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya, penentuan dan justifikasi tes dan skenario untuk donatur. Tas pertamanya, pengguna dapat menelusuri aplikasi untuk program donasi yang tersedia dan yang sesuai dengan minat donatur. Tas kedua, pengguna bisa menyesuaikan jumlah donasinya. Tas ketiga, pengguna dapat memeriksa informasi donasi secara transparan. Dan tas keempat, pengguna dapat menyelesaikan proses donasi hingga selesai. Untuk penerima donasi, tas pertamanya, penerima donasi dapat mencari lokasi, waktu, dan lembaga yang menyalurkan makanan. Untuk lembaga penyalur, tas pertamanya, lembaga penyalur dapat membuat informasi untuk menyalurkan donasi makanan. Tas kedua, lembaga penyalur dapat membuat program donasi baru ke dalam sistem. Tas ketiga, lembaga penyalur dapat mengajukan pencairan dana donasi dari sistem untuk memulai menyalurkan dan makanan kepada penerima. Dan tas keempat, lembaga penyalur dapat membuat berita penyaluran untuk membuat transparansi pada penggunaan dana dari donasi pengguna. Untuk umpan balik dari aplikasi Gipus ini, terdapat 5 responden untuk pendonasi dan penerima, dan 2 responden untuk penyalur donasi. Metode pengujiannya ada penjelasan singkat aplikasi, responden menyelesaikan task masing-masing untuk mencoba aplikasi, mengamati reaksi dari responden saat menggunakan aplikasi, dan pengisian form umpan balik menggunakan Google Form. Hasil survei pengujian prototipe sebagai berikut. Dimulai dari pertanyaan umumnya, lalu ada hasil pengujian fitur donasi atau penerima donasi, kemudian yang terakhir ada hasil pengujian penjualan. Berdasarkan hasil survei tadi, kami mendapatkan tingkat kemudahan dalam menggunakan fitur. Untuk severity rating low, berarti tasknya mudah dilakukan, hingga high berarti tasknya susah dilakukan. Berikut ada beberapa dokumentasi dari pengujian prototipe yang dilakukan secara online. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.